Menteri Agama Yakut akan lindungi Ahmadiyah dan Syiah. Ia berjanji akan melindungi minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah yang oleh sebagian orang di Indonesia ditentang habis-habisan. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. Makanya Ahmadiyah diusir dari Pakistan. Tak ada, diusir dari Pakistan. Negara Pakistan mengusir Ahmadiyah, out. Akhirnya Ahmadiyah diterima di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Menteri Agama Yakut Koumas menyatakan akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah. Syiah menjadi trending topik setelah Menteri Agama janji lindungi minoritas. Siapakah Yakut Khalil Koumas? Ia berjanji akan melindungi minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah yang oleh sebagian orang di Indonesia ditentang habis-habisan. Sementara itu, Anwar Abbas mengingatkan Yakut untuk berhati-hati. Nanti lihat saja bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini masalah sangat sensitif, kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas kepada wartawan Jumat 25 Desember 2020. Menurut Anwar Abbas, Syiah merupakan kelompok di dalam Islam yang revolusioner. Dia memprediksi pemerintah RI akan repot di kemudian hari jika memberi kebebasan kepada kelompok Syiah di Indonesia. Apa beda Sunni dengan Syiah? Kalau Syiah itu lebih apa? Lebih keras, lebih revolusioner. Pasnya mereka lebih revolusioner. Coba saja lihat di negara Sunni. Tidak revolusioner, istilahnya moderat saja. Wataknya Sunni itu sudah begitu. Syiah enggak moderat, keras, revolusioner. Saya menyimpulkan ya, kalau pemerintah memberi angin kepada Syiah, ya berarti pemerintahan hari ini aman. Tapi kalau 5 periode berikutnya, repot. Itu menghadapi percekcokan Sunni Syiah di negeri ini. Imbuhnya. Syiah, apa beda kita dengan Syiah? 5. Yang pertama, kita mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW, sahabat bermusyawarah, maka pengganti kekuasaan adalah Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali turun ke anaknya Sayyidina Al-Hasan. Habis Sayyidina Al-Hasan turun ke adiknya Sayyidina Al-Husain. Habis Sayyidina Al-Husain turun ke anaknya Sayyidina Zainal Abidin. Habis Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Habis Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq. Sampai imam yang ke-12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Bapak Ibu percaya pada imam 12? Bingung. Serba salah. Mau dijawab percaya, berarti Syiah. Tak percaya, halal darah. 2. Kita mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Syiah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Mereka mengatakan Abu Bakar Allah melaknatnya, Umar Allah melaknatnya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan. Padahal makam Umar dan makam Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka bingung kalau ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar tak ikut. 3. Kita meyakini Quran yang ada di tangan kita sekarang adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi mereka menuduh mengatakan Quran yang ada sekarang adalah revisi yang dibuat oleh Sayyidina Utsman. Maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Oleh karena itu, saya terus terang, hati-hati. Menteri Agama ini anak muda, masih darahnya masih panas. Begitulah yang bahasanya begitu ya, darahnya masih tinggi. Pungkas Anwar Abbas. Menteri Agama Yakut seperti menabuh genderang dengan Majelis Ulama Indonesia. Menteri Agama Yakut tampak tidak bisa membedakan melihat posisi individu sebagai warga negara dengan segala haknya dan posisi otoritas ulama dalam memutuskan perkara Islam dan aliran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok Islam. Jelas Ubaidillah. Pernyataan Gus Yakut itu, kata Ubaidillah, berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Terlalu cepat tampak konfrontasinya.
ini akan menimbulkan persoalan baru dalam hubungan umat Islam dengan pemerintah. Semestinya, hari-hari seperti ini, Menteri Agama Yakut menampilkan keteduhan, kepemimpinan untuk merangkul semua golongan, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Bukan menabuh genderang konfrontasi, pungkas Ubaidillah.